Cuma ROG Ally ini kayak satu level di atasnya dari segi bagusan Steam Deck atau ROG Ally. Itulah pertanyaan yang paling sering gua temuin ya di video 2 minggu terakhir ini. So yes, di video kali ini bakal dibahas lengkap dari segi luar sampai ke dalam-dalamnya. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, first of all, disclaimer, biar konteksnya lebih jelas, gua udah pakai Steam Deck ini kurang lebih 1 tahun ya, dari bulan Juli 2022. Videonya kalian bisa lihat di atas aja, di sini kayaknya ya. Jadi udah kurang lebih setahun dibandingkan sama ROG Ally yang gua baru pakai mungkin 3 minggu ya hari ini ya. Jadi gue sebisa mungkin mencoba ngebandingin dari segi experience yang gua alamin aja. Sip, langsung aja. Dari segi bentuk, 11-12 ukurannya ya, sama. Bentuknya juga mirip-mirip, ukurannya, bobotnya. Tapi, banyak banget perbedaan, terutama dari segi user experience. Steam Deck menggunakan si SteamOS yang berbasis Linux, sedangkan ROG Ally berbasis Windows, ibarat sebuah mini PC portable atau laptop. Jadi, buat kalian yang udah biasa sama Windows, mungkin bakal lebih familiar ya. Tapi, belum tentu bakal lebih nyaman dibandingkan sama SteamOS yang emang dari awal didesain sebagai gaming OS ala konsol. So, kita mulai pembahasan dari segi build quality dulu, karena ini yang gue pengen tekenin karena ada beberapa perbedaan. Keduanya sama-sama pakai bahan yang mostly plastik ya, buat ngejar bobot yang lebih enteng, karena kan buat dipegang handheld lama ya. Cuma, gue ngerasa dari segi finishing Steam Deck ini masih lebih solid ya. ROG Ally kerasa lebih ringkih dan beberapa bagian kerasa finishingnya kayak kurang oke. Misalnya di bagian atas nih, di dekat SD card-nya ya, kayak bisa dipencet-pencet kayak gitu ya, kayak kurang rapet gitu. Takutnya kemasukan cairan atau kemasukan apa gitu bisa bahaya kan. Terus ini juga gue baru pakai ya berapa minggu kan. Analognya si ROG Ally ini udah ninggalin kayak bekas item-item gitu ya di plastik yang ada lampu RGB-nya tuh. Kalian mungkin bisa lihat di close up shot-nya ya. Di Steam Deck sendiri ini gue udah pakai setahun, memang ada juga bekas pemakaian tapi nggak ada yang major banget ya. Layarnya tadi gue nggak pakai screen protector, nggak ada lecet juga, dan ya aman-aman aja. Jadi mungkin bisa jadi perhatian buat kalian yang pakai ROG Ally. Lanjut, buat pilihan port, keduanya juga kurang lebih sama ya. Cuma ada beda di bagian back button-nya, di mana Steam Deck ini ada 4, ROG Ally ada 2. Kemudian Steam Deck juga punya trackpad yang terbilang underrated banget, padahal bisa dipakai di banyak skenario nih. Kalau gue sendiri suka pakai trackpad ini buat ngetik 2 tangan sekaligus ya, kerasa fun karena haptic feedback-nya tuh mantep gitu guys. Dan buat scrolling juga enak karena dia bisa diputer-puter gitu buat nge-scroll kalau kalian lagi misalnya browsing website gitu. Dan di desktop itu juga bisa jadi mouse ya, jadi lumayan ngebantu. Dan banyak orang sendiri gue baca-baca pakai ini buat mainin game FPS karena lebih controllable dibandingkan kayak pakai joystick gitu. Gue sendiri sih jarang sih main game FPS di si Steam Deck ini. Nah, satu yang Steam Deck nggak punya tapi ROG Ally punya adalah port buat external GPU support. Walaupun port yang ada ini, yang di atas ini adalah khusus buat brandednya Asus ya, Asus XG Mobile. Tapi kalau kalian pengen docking keduanya ke TV, ini bisa lewat si port USB-C-nya, dan videonya gue udah share juga, ada aksesorisnya ya buat docking kedua handheld gaming ini ke TV atau ke monitor. Oke, secara ergonomis keduanya menurut gue sama-sama oke, sama-sama nyaman ya. Banyak orang mungkin yang ngeliat ini tuh kayak gede banget gitu ya, tapi belum pernah megang gitu kan, baru ngeliat udah bilang, wow gila gede banget, nggak enak pasti pakainya. Tapi ternyata guys, setelah dipegang sendiri itu baru berasa, ini tuh nyaman banget buat dipakai dalam jangka panjang, berjam-jam gitu ya. Bentuknya yang gede ini memang buat ngejar faktor ergonomis tadi ya, ditambah juga device ini tuh memang secara power kan gede ya, bisa mainin game AAA, makanya panas yang dihasilkan juga tinggi di daerah tengahnya. Dan karena ukurannya yang gede, jadi panasnya tuh nggak ngerampet ke sisi-sisi tempat tangan kita pegang device-nya. Nah, kayak yang kalian lihat nih, kita sempet tes juga suhu pakai kamera thermal, dan keduanya tuh aman di suhu 40-an derajat di bagian yang panasnya tadi ya, dan itu nggak kena tangan sama sekali. Jadi tenang aja ya, kemarin gue sempat denger ROG Ally katanya panas banget. Enggak, justru ROG Ally itu suhunya lebih adem. Karena dia ada pakai 2 kipas ya, dual fan, yang menurut gue efektif dan suaranya juga jadi nggak berisik gitu dibandingkan sama Steam Deck. Steam Deck juga buat standar gue sendiri nggak gitu berisik ya, cuma ROG Ally ini kayak satu level di atasnya dari segi noise gitu, jadi lebih quiet gitu ya. Tapi again balik lagi, dua-duanya nggak panas buat dipakai jangka panjang.
Jadi balik lagi gue tekenin ya, dua-duanya ini di bagian tangan yang kita pegang nggak akan berasa panas sama sekali. Kalau kalian belum pegang, jangan bacot. Oke? Bacot. Nah, kita masuk ke salah satu poin yang cukup penting, tapi sebenarnya buat gua ini tuh bukan yang terpenting ya setelah dicoba, yaitu spesifikasinya. Di perbandingan specs ini, kalian bisa lihat kalau ROG Ally memang menggunakan chipset yang lebih baru ya, Z1 Extreme, yang mana core-nya lebih banyak, TDP, wattnya itu bisa lebih gede, dan lebih baru juga. Yang mana kurang lebih menggambarkan lah kalau chipset ini lebih kenceng. Ditambah lagi ya, layar ROG Ally juga spesifikasinya lebih tinggi, resolusi Full HD, 120Hz VRR ya, Variable Refresh Rate. Charging juga jauh lebih cepat dan cooling juga jauh lebih oke dengan dual fan yang mana Steam Deck cuma satu. Cuma memang specs ini bukan gambaran utuh dari experience yang udah gua rasain ya. Karena walaupun Steam Deck performanya di bawah ROG Ally, Steam Deck ini punya fitur native 40Hz refresh rate. Yang mungkin orang-orang kurang familiar. Apaan sih 40Hz? Biasanya kan yang mungkin kalian sering dengar adalah 60Hz ya. Yang akhirnya memang bikin banyak orang salah kaprah soal Steam Deck. Soalnya gue sendiri juga awalnya gitu guys, taunya kan harus 60 fps aja sebelum gue coba 40Hz tadi. Dan setelah gue cobain, gue jadi ngerti nih intention design daripada si Valve buat Steam Deck ini, yang memang tujuannya adalah biar kita bisa pakai 40Hz, yang smoothness-nya itu ternyata mirip-mirip sama 60Hz ya. Dan ketika kita lock performance-nya di 40 fps tadi, overall dia jadi performance-nya lebih stabil, baterai jadi lebih hemat juga. Nah, gue sendiri namatin game Spider-Man Remastered itu full di 40 fps di Steam Deck, dan menurut gue experience-nya super enjoyable. Makanya gue nggak sabar nunggu Spider-Man yang baru, tapi masih di PS5, masih eksklusif ya. Oke, di sektor performance sendiri, ROG Ally memang lebih unggul ya, dengan chipset Z1 Extreme-nya lagi. Kalian bisa lihat benchmark-nya sekarang ya, ini untuk game-game AAA, di resolusi yang sama 720p, dan TDP yang sama juga 15 watt. ROG Ally unggul jauh daripada Steam Deck. Gua tes lagi juga di settingan maksimal Full HD dengan TDP 30 watt. Bisa kalian lihat ya angkanya, yang rata-rata nggak jauh di atas 60 fps gitu. Jadi dari segi performance sendiri, gue ngerasa sweet spot-nya itu ROG Ally ada di 15 watt juga ya, buat performance yang udah stabil di game-game. Tapi setelah kita tes sendiri, ternyata penggunaan baterai lebih boros nih dibandingkan Steam Deck, padahal kapasitasnya sama-sama di 40 watt hour. Steam Deck itu memang TDP maksimal 15 watt itu bisa bertahan sampai 103 menit. Yang mana ROG Ally sedikit sih lebih boros, dia di 96 menit. Mungkin karena Windows punya background resource yang lebih banyak dibandingkan Linux, I don't know. Dan ketika kita push sendiri juga ke mode turbo 25 watt itu cuma bertahan di bawah 1 jam, 40-50 menit aja. Nah feelingnya tuh gue jadi berasa gue lebih sering ngecas nih kalau gue main ROG Ally dibandingkan dulu waktu gue masih sering main Steam Deck kemarin ya. Untung sih ROG Ally chargingnya cepet gitu ya, 1,5 jam aja bisa full ya. Dan gaming experience-nya juga pasti lebih mantap karena performance lebih tinggi tadi, ditambah layar 120Hz, itu smoothness-nya asik walaupun ya cuma bisa dipakai di game-game yang ringan-ringan aja. Contohnya yang tadi gue sering mainin tuh sekarang adalah game Hades ya, mungkin kalian lihat nih ya, paling pertama ya. Nah ini juga nih, Hades juga. Oh ya, satu catatan lagi, layar Steam Deck ini rasionya sedikit lebih tinggi, dia 16:10, sedangkan ROG Ally itu 16:9. Sip, itu tadi untuk performance. Sekarang kita masuk ke part yang paling beda dari kedua device ini, yaitu operating systemnya. Dan menurut gua setiap OS ini tuh dia punya plus dan minus masing-masing. Kita mulai dari Steam Deck dulu aja. Yang jujur pas pertama kali gua nyobain Steam OS di gaming mode, itu gua kayak wow, gua bener-bener mind blown ya. Sangat mudah dimengerti, bener-bener kayak konsol. Tetapi pas kita pindah ke desktop mode-nya Linux ya, ala-ala mungkin ya ala-ala Windows itu bikin ngebingungin. Karena gue juga sebelumnya nggak pernah megang Linux OS gitu ya. Tapi adaptasinya terbilang cepet, dan seiring berjalannya waktu, Valve juga ngasih update yang bikin ini semakin gampang, semakin oke. Customisasi juga semakin banyak, dan penggunaannya juga makin mudah dan makin nyaman gitu, makin enak, makin PW. Sedangkan ROG Ally, ya seperti yang kalian tahu, udah pakai full Windows ya, kayak desktop PC atau kayak laptop kalian, yang biasanya butuh mouse dan keyboard untuk berinteraksi. Cuma memang udah dimodif dikit nih di sini sama Asus ya, biar lebih enak dipakai tanpa mouse keyboard. Misalnya ada dock di bawah yang kalian bisa swipe ke atas ya, ikonnya agak gede-gede, jadi ketika kita pencet itu nggak salah klik. Touchscreen keyboardnya juga dibikin lebar full size ya, nggak kayak Windows tablet pada umumnya ya, jadi ngetik jadi lebih gampang. Dan pastinya software dari Asus yaitu Armoury Crate yang dipakai ini jadi semacam kayak gaming mode-nya ya, si ROG Ally. Dan harus gua bilang ini works really well.
Dan memang dalam 2-3 minggu gue pakai si ROG Ally ini udah dapat banyak update juga, tapi ada juga problem yang gue alamin sampai sekarang. Satu adalah pas mati hidupin device ini dari mode standby atau mode sleep ya. Nah di Steam Deck ini prosesnya most of the time itu seamless ya. Ada suara beep yang ngasih tahu kalau kita lagi hidupin device-nya. Nah di ROG Ally ini agak nggak konsisten gitu guys. Kadang hidup, kadang enggak. Tapi karena pas hidupin itu mencetnya juga harus lama gitu ya, kayak beberapa detik. Akhirnya gue beberapa kali pencet kelamaan dan bikin dia jadi force shutdown gitu, mati ya di PC-nya. Buat kalian yang PC-nya sering error mungkin ngerti maksud gue ya, kalau kita tekan tombol power kelamaan dia mati PC-nya gitu kan. Sebenarnya ini juga bukan salahnya ROG banget ya, problemnya lebih ke Windows, lebih ke Microsoft ya, mie kocok. Yang memang sleep mode-nya itu di beberapa handheld Windows yang gua coba itu selalu begini, selalu inkonsisten lah. Nah sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya in terms of OS, intinya SteamOS di gaming mode-nya ini bakalan lebih gampang dimengerti, learning curve-nya juga cepet ya, dan experience yang dikasih lebih ala konsol ya, plug and play dibandingkan Windows yang ada di ROG Ally. Tapi juga Windows punya poin plus yang buat gue itu juga penting banget, yaitu game library yang banyak ya. Di Steam Deck ini mostly cuma bisa mainin game Steam aja, dan ya ada game emulation kalau kalian mau repot install. Dan kalau di Windows sendiri ya kalian bisa install library games apa aja. Mau itu Steam, Xbox, Epic, Battle.net. Dan buat gue sendiri sih sebenarnya gue tuh punya Windows handheld itu tujuannya buat main FIFA 23 yang nggak bisa dimainin di Steam Deck karena kendala anti-cheat launcher ya EA yang cuma bisa di Windows. Di Linux itu nggak bisa, padahal FIFA 22 tuh bisa di sini. Tapi balik lagi, dari segi operating system, gue cuma bisa advice buat yang ngincer ROG Ally itu harus lebih sabar ya, pelajarin, karena dari segi experience itu nggak kayak SteamOS ya, yang again, console experience plug and play. Oke, I think itu tadi guys perbandingan Steam Deck versus ROG Ally based on experience dan opini gua. Kalau ditanya bagusan mana, dua-duanya menurut gua sama-sama bagus ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga. Buat gua sendiri, Steam Deck ini tuh punya nilai sentimental yang tinggi ya. Ini life-changing experience sih, bikin gua tuh bisa enjoy dunia gaming lagi dan bisa gaming di mana aja gitu kan. Dan harus diakui juga kalau Steam Deck lah yang ngerubah landscape handheld gaming saat ini ya. Dan tanpa Steam Deck mungkin nggak akan ada ROG Ally juga gitu. Secara performance, yes, ROG Ally emang lebih kencang, lebih oke, layarnya lebih bagus, dan charging juga lebih cepet ya. Cuma mungkin nggak bakal cocok buat semua orang gitu. Mungkin bakal lebih cocok buat kalian yang PC gamers ya, karena OS Windows-nya tadi. Buat kalian yang dari kalangan konsol peasant ya, yang sebelumnya pakai Nintendo Switch atau pakai PS5 kayak gua, Steam Deck bakalan ngasih experience gaming yang oke. Terutama sekarang juga harganya kan udah waras ya. Steam Deck itu starting sekarang di harga 7 jutaan kecil ya, buat yang varian 64 GB. Nah, kalau advice gua, kalau kalian mau repot-repot sedikit, ya bisa beli SSD 1 TB yang kecil, itu harganya sekarang 1,5 juta. Ditambah micro SD juga 500 GB, itu sekitar 500.000 yang merek Samsung. Nah, storage-nya itu bisa langsung total 2 TB. Totalnya 9 juta aja. Value for money kan kalau kalian mau effort dikit. Sedangkan ROG Ally yang versi Z1 Extreme ini di harga 11,3 juta rupiah. Jangan beli yang versi Z1 biasa karena itu katanya performanya juga masih di bawah Steam Deck. Jadi guys, kalian bakal pilih yang mana nih? Komen aja langsung di bawah, sekalian kita diskusi sana. Dan kalau videonya bermanfaat, boleh banget bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel, karena gue bakal share long term review juga buat ROG Ally dan banyak poin-poin menarik yang gue pengen share di sana, karena gue abis bawa ini travel ke Korea. Dan ya, lumayan pusing sih. Oke, itu aja guys. Thank you semua buat waktunya nonton video ini. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ya ini udah yang dibawa sekarang kemana-mana. Cuma ya gitu, ada keki-kekinya juga. Tapi ini juga sayang sih gua. Gak bakal dijual lah.